Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan kali ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita masih berkumpul kembali dalam perkuliahan dengan saya Dr. Rizka Fahliani dalam mata kuliah Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang audiologi dan juga neurootologi. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah seputar gangguan pendengaran atau hearing loss, kemudian macam-macam tes audiologi, pemeriksaan audiometri dasar dan khusus, serta hearing impairment. Ya, langsung aja kita masuk ke materinya. Ya, yang pertama, audiologi. Audiologi itu merupakan suatu ilmu tentang fungsi pendengaran serta kaitannya dengan habilitasi dan rehabilitasi. Nah, habilitasi sama rehabilitasi itu ternyata beda ya. Kalau habilitasi itu adalah upaya untuk memberikan fungsi yang seharusnya dimiliki, sedangkan rehabilitasi adalah mengembalikan fungsi yang pernah dimiliki. Oke, di sini untuk audiologi medik dibagi menjadi dua, yaitu audiologi dasar dan khusus, di mana nanti khusus itu mempelajari tentang untuk membedakan tuli saraf dan juga retrokoklea, kemudian audiometri objektif, audiologi anak, dan juga OAE dan juga BERA. Kemudian kita masuk ke gangguan pendengaran atau tuli atau hearing loss. Nah, sebenarnya normal untuk telinga kita dapat mendengar suara pada frekuensi 16 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Kemudian nada murni itu maksudnya suara dengan satu frekuensi seperti garpu tala, piano. Sedangkan bising atau noise itu merupakan suatu suara dengan banyak frekuensi. Kemudian untuk gangguan pendengaran sendiri atau tuli itu dibagi menjadi tuli konduksi, tuli saraf, dan juga tuli campur. Sedangkan untuk tuli konduksi sendiri ini terjadi akibat adanya kelainan di telinga luar dan juga telinga tengah. Sedangkan untuk tuli saraf atau tuli persepsi ini adalah tuli akibat kelainan pada telinga dalam, koklea, nervus 8 ataupun di pusat pendengaran. Kemudian yang ketiga adalah gangguan pendengaran atau tuli dari campuran. Jadi campuran antara sensori dan juga konduktif. Jadi sensori neural dan juga konduktif. Oke. Ya, masuk ke slide selanjutnya. Untuk macam-macam tes audiologi ada dari sederhana, audiometri objektif, dan juga subjektif ya. Untuk sederhana yang pertama adalah tes berbisik, di mana di sini membutuhkan ruangan yang tenang dengan kata-kata yang dikenal, terdiri dari dua suku kata sebanyak 10 kata. Dua suku kata berarti makan, minum seperti itu ya, dari. Nah, itu dua suku kata. Kemudian selanjutnya adalah tes garpu tala. Kita menggunakan garpu tala bisa melakukan pemeriksaan Rine, Weber, dan juga Swabah. Dan di sini biasanya dilakukan untuk sebagai screening sebelum melakukan pemeriksaan selanjutnya seperti pemeriksaan audiometri. Kemudian untuk audiometri subjektif ini ada speech audiometry. Nah, di sini ada speech recognition, speech awareness, dan juga discrimination score. Kemudian ada pemeriksaan pengukuran immitance dan juga autoacoustic emission dan juga ABR. Nah, kemudian ada juga kita mengukur immitance atau impedance dengan menggunakan timpanometri dan juga reflex tapetus. Oke. Kemudian untuk pemeriksaan auditory khusus ini ada BERA, nah atau auditory brainstem response. Nah, ini nanti ada beberapa gelombang ya, nanti akan terbentuk pada hasil pemeriksaan dari auditory brainstem response. Kemudian untuk autoacoustic emission itu adalah suatu pemeriksaan dengan alat yang disebut dengan OAE begitu ya. Jadi alurnya ini terbalik dari dalam dulu keluar, nanti akan ditangkap oleh si alatnya itu. Jadi dari outer hair cell, kemudian membran basilar, cairan koklea, oval window, osicle, dan juga membran timpani. Nah, bila positif, maksudnya OAE-nya pas ya, jadi itu kokleanya normal, atau mungkin bisa aja terjadi sensory neural hearing loss yang kurang dari 40 desibel. Oke. Untuk pasien-pasien yang tidak
kooperatif, bisa pasien anak-anak juga atau pediatri, bisa kita lakukan pemeriksaan speech audiometry dengan menggunakan kartu bergambar. Kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan CPA, condition play audiometry, biasanya untuk anak usia 30-60 bulan. Kemudian ada pemeriksaan visual reinforcement audiometry, di mana ini digunakan pada anak usia 6-30 bulan. Kemudian ada juga BOA ya, atau behavioral observation audiometry. Jadi responnya diobservasi. Oke. Selanjutnya adalah screening pendengaran pada bayi baru lahir. Nah, untuk gangguan pendengaran sendiri atau tuli itu bisa terjadi karena genetik atau non-genetik. Nah, biasanya kita lakukan screening pada bayi-bayi dengan faktor resiko atau bayi yang kita curigai adanya gangguan pendengaran. Nah, di sini untuk newborn hearing screening itu ada 2 macam, yaitu yang pertama universal newborn hearing screening. Ini maksudnya universal, jadi dilakukan pada semua bayi yang baru lahir. Nah, ini bisa dilakukan pada bayi usia 2 hari atau sebelum bayi tersebut meninggalkan rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah targeted newborn hearing screening, di mana screening pendengaran hanya dilakukan pada bayi yang mempunyai faktor risiko. Nah, di sini sepertinya tidak hanya di luar negeri ya, di Indonesia sudah banyak kita lakukan screening pendengaran pada bayi baru lahir. Oke. Untuk slide selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan penunjang yang lain, yaitu adanya BOA, Behavioral Observational Audiometry ya. Di sini behavioral reflex audiometry bisa dilihat dari mengejapkan mata, melebarkan mata, mengerutkan wajah, kemudian ada peningkatan denyut jantung, dan juga ada refleks Moro yang paling konsisten. Kemudian ada yang namanya behavioral response audiometry. Nah, ini juga adanya tes distraksi dan juga VRA atau visual reinforcement audiometry. Kemudian di sini ada pemeriksaan yang namanya timpanometri untuk menilai kondisi dari telinga tengah. Dan ada juga yang namanya audiometri nada murni. Jadi menggunakan nada murni atau pure tone. Nah, bunyi hanya terdiri dari 1 frekuensi. Kemudian adalah autoacoustic emission. Ini yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yang biasa digunakan pada screening bayi baru lahir ya, untuk menilai fungsi koklea. Oke. Kemudian untuk BERA, ini untuk mengukur evok potensial atau aktivitas listrik yang dihasilkan oleh nervus 8, pusat-pusat neural, dan juga traktus di dalam batang otak sebagai respon terhadap stimulus auditorik. Oke, untuk tata laksananya ya, nah ini kalau AJCC atau American Joint Committee on Infant Hearing, ini dilaksanakan sebelum usia 6 bulan. Kemudian untuk strategi habilitasi pendengaran bisa kita lakukan dengan pemberian alat bantu dengar atau ABD, kemudian Assistive Listening Device atau ALD, dan juga implan koklea. Oke. Ya, demikian untuk materi yang saya sampaikan. Ya, saya kira sudah cukup ya. Jadi beberapa poin yang sudah disampaikan tadi adalah seputar audiologi, gangguan pendengaran, serta pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien dengan gangguan pendengaran. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.